Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Viani Cahyono dari kelas praktikum C NRP 6103018040. Pada hari ini, saya akan membuat susu kedelai dan proses pembuatannya dapat kalian saksikan di video berikut. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah panci, mangkuk plastik, spatula kayu, baskom, saucepan, mangkuk kaca, timbangan, sarung tangan, kain saring, dan juga penyaring. Bahan yang digunakan adalah kacang kedelai, gula pasir, dan air. Proses pertama adalah penimbangan kacang kedelai yang telah disortasi. Di sini, saya menggunakan kacang kedelai sebanyak 400 gram. Kemudian, kacang kedelai direndam menggunakan air. Semua air yang saya gunakan dalam pembuatan susu kedelai ini merupakan standar air minum. Proses perendaman diperlukan untuk melarutkan zat anti-gizi seperti antitripsin, hemaglutinin, dan asam fitat. Zat anti-gizi ini dapat menghalangi penyerapan zat gizi ke dalam tubuh dan juga menimbulkan beberapa gangguan kesehatan sehingga harus dihilangkan. Dengan adanya proses perendaman selama 12 jam, maka kandungan zat anti-gizi dapat diturunkan. Selain itu, proses perendaman juga membantu melunakkan tekstur kacang kedelai supaya lebih mudah digiling dan membantu dalam proses pemisahan kulit dengan biji. Kulit perlu dipisahkan dari biji karena kulit sendiri dapat menyebabkan rasa langu pada susu kedelai dan mengandung tanin yang merupakan zat anti-gizi. Sebelum dihaluskan, kedelai perlu direndam selama 15 menit dengan air bersuhu 80 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk menginaktivasi enzim lipoksigenase yang dapat memecah lemak menjadi etilfenilketon, di mana senyawa ini merupakan senyawa volatil penyebab rasa langu. Sembari menunggu 15 menit, saya memanaskan air hingga mendidih untuk digunakan dalam proses sterilisasi botol. Setelah air mendidih, air dimasukkan perlahan-lahan ke dalam botol untuk menyesuaikan suhu botol dengan suhu air. Barulah kemudian botol dicelupkan dan dibolak-balik menggunakan sendok. Setelah itu, botol diangkat dan diletakkan dalam posisi yang terbalik. Kemudian dilakukan pula sterilisasi gelas ukur untuk mengukur susu kedelai yang sudah jadi nantinya. Setelah 15 menit, dilakukan penyaringan kedelai yang sudah direndam. Kemudian, kedelai dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan bersama dengan air. Proses penghalusan kedelai ini memerlukan waktu sekitar 1,5 menit. Kedelai yang sudah dihaluskan kemudian akan disaring menggunakan kain saring untuk memisahkan antara filtrat dengan residunya. Biasanya, setelah dilakukan proses penyaringan, akan didapatkan buih pada permukaan sari kedelai ini. Sebelum dimasak, buih ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kedelai dipanaskan hingga mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Selama proses pemanasan ini, susu kedelai tetap diaduk-aduk agar tidak gosong. Untuk menambahkan rasa manis pada susu kedelai, digunakan gula pasir. Di sini, gula pasir digunakan sebanyak 6,66% dari volume awal. Penambahan gula pasir dilakukan setelah susu kedelai selesai dipanaskan. Tujuannya adalah untuk menghindari rasa burnt flavor sewaktu dikonsumsi.
Setelah itu, barulah dilakukan proses filling dengan menakar susu kedelai sebanyak 250 ml yang kemudian akan dimasukkan ke dalam botol yang telah disterilisasi. Berikut ini merupakan analisa ekonomi susu kedelai soy milk. Perhitungan kebutuhan didasarkan pada asumsi bahwa jumlah yang dibuat adalah 100 botol dengan volume 250 ml. Proses produksi dibagi ke dalam 5 batch, dan masing-masing batch dibuat menggunakan 2 panci berbeda yang dapat membuat 2,5 liter susu kedelai. Informasi yang perlu diketahui adalah berat biji kedelai meningkat 2 kali setelah perendaman selama 12 jam. Kemudian, volume air yang hilang selama proses ekstraksi dan pemanasan adalah 20% dari volume awal, dan satu lembar A3 berisi 40 set label. Slide berikutnya merupakan kebutuhan tiap panci produksi dan kebutuhan untuk memproduksi 100 botol susu kedelai. Kemudian, ini adalah analisa ekonomi untuk bahan baku, di mana air rendaman digunakan 24 liter, air penghancuran digunakan 30 liter, biji kedelai digunakan 3 kg, dan gula pasir digunakan 2 kg. Setelah itu, ada analisa ekonomi untuk pengemas, di mana digunakan botol kaca seharga 2.200 per botolnya, dan jumlah yang dipakai adalah 100 buah, serta label stiker dengan harga 3.000 per lembar, dan yang digunakan adalah 3 lembar. Berikut ini merupakan analisa ekonomi untuk pekerja, di mana dipekerjakan karyawan sebanyak 2 orang, dengan gaji 10.000 per jam. Jika proses produksi dilakukan selama 7 jam, maka total gaji untuk 2 karyawan adalah 140.000. Kemudian, ini adalah analisa ekonomi untuk utilitas, di mana digunakan air untuk sanitasi peralatan dan pekerja, kemudian ada listrik untuk penggunaan blender, dan juga gas kompor untuk pemanasan, dengan total biaya diperkirakan 15% dari bahan baku. Total modal yang dikeluarkan adalah sebagai berikut dengan rincian untuk bahan baku, pengemas, pekerja, dan utilitas yang mencapai total Rp470.701. Jika semua botol terjual dengan harga Rp7.000, maka akan didapatkan total pendapatan sebesar Rp700.000 dengan pendapatan bersih atau keuntungan sebesar Rp229.000, sehingga diperoleh persentase keuntungan adalah 48,71%. Sekian analisis ekonomi dari susu kedelai soy milk. Terima kasih.